Katanya enak menjadi bujangan, mana-mana tak ada yang larang. Kata bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang, oh bujangan. Ngoten niku pripun, Pak? Walah suaramu. Jos ah. Romae kalah kok nggih, Pak. Nek kalah Sony Jos malah, Bro. Kesuksesannya menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah ternyata melalui perjuangan yang getir bercampur haru. Meski telah menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah, tak lantah membuat ia melupakan masa lalunya. Lahir di keluarga miskin yang banyak hutang, membuat ia dan saudara-saudaranya harus ikut menjadi tulang punggung keluarga sejak masih SMP. Seperti apakah getirnya masa lalu Ganjar Pranowo? Berikut 4 fakta yang kami rangkum. Pertama, lahir dari keluarga sederhana. Terlahir dari keluarga sederhana menjadikan Ganjar menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan. Cuaca di desanya yang sangat dingin karena tepat berada di lereng Gunung Lawu. Lewat sang ayah Parmuji, anak kelima dari 6 bersaudara ini terdidik dengan disiplin tinggi. Profesi sang ayah sebagai anggota kepolisian tidak menjadikan Ganjar istimewa. Secara pergaulan biasa saja, sama seperti anak-anak pada umumnya. Hanya saja, sejak kecil, jiwa kepemimpinannya sudah terlihat. Ibunya Sri Suparni adalah sosok yang paling berperan mengukir jiwa muda Ganjar. Tak heran, apapun perintah ibunda selalu ditaati. Hidup di keluarga sederhana membuat orang tuanya memiliki banyak hutang. Waktu itu, orang tua Ganjar membiayai pendidikan anak-anaknya dari hasil berjualan bensin eceran. Sementara gaji sang ayah hanya cukup untuk membiayai kehidupan setiap hari. Ganjar menuturkan bagaimana ayahnya yang hanya seorang polisi berpangkat rendah harus menghidupi istri dan 6 anaknya. Ibunda Ganjar, Sri Suparni, bahkan juga membantu ekonomi keluarganya dengan berjualan kelontong dan bahan bakar minyak atau BBM eceran. Setelah mulai memperoleh penghasilan sendiri, para saudara Ganjar Pranowo mulai menyicil hutang orang tua mereka. Hal itulah yang juga ia lakukan saat telah lulus kuliah. Setiap bulannya mereka iuran Rp50.000 untuk membayar hutang itu. Seiring dengan karir dan penghasilan yang meningkat, iuran untuk bayar hutang itu ditambah. Kedua, keluarga Ganjar pernah terusir dari rumah. Kenangan pahit juga membekas di hati orang nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah itu ketika keluarganya terusir dari rumah yang ditinggalinya. Ganjar menceritakan, rumah masa kecil di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar harus dijual dan ayahanda sepakat dengan pembeli bahwa keluarganya masih diizinkan menempati sementara sampai mendapat rumah kontrakan. Kendati demikian, pada suatu malam si pembeli rumah meminta keluarga Ganjar Pranowo untuk segera pindah. Meski kesepakatan sebelumnya telah dilanggar, namun ayahanda Ganjar mengalah sehingga semalaman hingga subuh pergi mencari rumah kontrakan. Akhirnya mereka terpaksa tinggal di sebuah rumah yang bersebelahan dengan pabrik gamping. Kisah masa kecil Ganjar yang penuh kegetiran tersebut kini sudah dibukukan dan bisa dibaca siapa saja. Berbentuk novel biografi, kisah ini ditulis oleh Gatot Koco Santoso, diluncurkan pada Senin 29 Januari 2018 sore di Boyolali. Ketiga, 3 kali ditolak cewek. Ganjar Pranowo juga mengaku pernah 3 kali ditolak cewek. Namun nasib pada akhirnya mempertemukannya dengan sang pujaan hati yang kemudian menjadi istrinya. Sewaktu masa KKN di UGM, ada seorang cewek yang ditempatkan di lokasi yang sama dan selalu bersama-sama dalam menjalani program. Mereka sering berinteraksi dan ngobrol satu sama lain. Ganjar pun merasa satu frekuensi saat ngobrol dengan perempuan itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran. Setelah menjalani masa pacaran, terkuaklah bahwa cewek itu ternyata telah yatim piatu. Belum lagi, kakak perempuan pacarnya itu terkena kanker serviks stadium 3. Ganjar rutin menjenguk kakak perempuan pacarnya itu sampai rela menginap di rumah sakit. Selama waktu itulah pacarnya selalu menemaninya, bahkan sampai dicucikan bajunya dan dibawakan makanan dari rumah. Dari proses itulah Ganjar sudah punya feeling kalau pacarnya itu nanti akan menjadi istrinya. Nama perempuan itu adalah Siti Atiko Supriyanti. Kemesraan Ganjar Pranowo dan Siti kerap dipamerkan dalam akun Instagramnya. Ganjar kerap membagikan potret mesra bersama sang istri dalam berbagai momen. Di balik kesuksesan Ganjar Pranowo, tentu saja tak lepas dari peran sang istri di belakangnya. Ya sampean apa? Oh, ini sing sok ngapusi nika nggih. Ngapusi lho. Lah niku rengginang dilebokke black kok gua niku.
Pisang Raja, wah Pisang Raja ini gelem ini ratu kuning. Pinten niku? Keempat, karir. Karir Ganjar beragam. Ganjar memiliki kantor hukum sendiri dan juga sebagai konsultan SDM di PT Prastawana Karya Samitra. Sementara karir politiknya, dia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ia pernah aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Surjadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terah Bung Karno. Tahun 1996 menjadi tonggak perubahan yang diinginkan masyarakat kelas bawah melalui figur Megawati Soekarno Putri. Waktu itu, Ganjar ikut mendukung Megawati. Slogan Pro Mega dipakainya bahkan sempat membuat Ganjar remaja bersih tegang dengan orang tuanya. Dia terpilih menjadi anggota DPR pada tahun 2009 sampai 2014. Di Gedung Senayan, dia aktif di Komisi 3 yang membidangi persoalan hukum. Dia juga termasuk salah satu panitia hak angket kasus Bank Senturi. Di tengah masa aktifnya sebagai anggota DPR RI, Ganjar bertarung dalam Pilgub Jawa Tengah 2013. Ia berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh PDIP, mengalahkan petahana Bibit Waluyo. Ganjar Pranowo dalam usia 45 tahun resmi terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018. Ia kembali menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018 hingga 2023 dengan perolehan suara sebanyak 10.362.694 suara. 1345 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang. Pengumuman yang bertepatan dengan Hari Kartini tersebut dilakukan di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Sebagai capres diusung, Ganjar juga hadir. Tak hanya Ganjar, tampak pula Presiden Joko Widodo dan sejumlah elit PDI Perjuangan lainnya. Seusai namanya diumumkan Megawati, Ganjar diberi kesempatan menyampaikan pidato singkatnya. Ganjar yang semula duduk di kursi kader maju mendatangi area meja panjang tempat Mega, Puan, Jokowi, dan Prananda duduk. Ganjar mengenakan seragam khas PDI Perjuangan berwarna merah. Dia juga mengenakan kopiah hitam yang sebelumnya disematkan Megawati. Ganjar tampak sumringah. Beberapa kali terlihat senyum di wajahnya. Meski saat menyampaikan pidato, mimiknya berubah menjadi serius. Saran, inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati. Tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya, sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk membidani lahirnya Badiklat Pusat. Setelah itu, partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban. Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia.